untuk membacakan doa untuk pembukaan ibadah Natal. Mari kita satu di dalam. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, Tuhan Juru Selamat kami, yang mana hari ini kembali kami memperingati Engkau telah datang ke dunia ini dan kami umat yang berdosa. Tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau telah beranugerah besar sehingga hari ini kami mau bersuka meninggikan Engkau lewat perayaan Natal. Kita terima Jobel. Engkau dan percaya Engkau telah membebaskan kami, Engkau telah melepaskan kami, dan kami bersukaria dan memuji-muji Engkau. Dan pujilah namamu. Saat ini kami mau buka ibadah perayaan Natal. Kita terima Yobel Manokwari di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yesus adalah kepala dan pusat penyembahan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Yeah.
Haleluya. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Haleluya.
Saya akan memberikan kesempatan untuk hamba-hamba Tuhan BKAG dan hamba-hamba Tuhan APG mungkin memberikan pujiannya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pujian hamba Tuhan. Haleluya. Baiklah, biasanya kita akan masuki acara selanjutnya, yaitu pembakaran lilin Natal.
Pembakaran lilin Natal yang selanjutnya mewakili Sekolah Minggu GPPS Syobel kepada Adi Natalia Dubri dengan kasih kami persilakan. Pemasangan lilin yang selanjutnya mewakili tetangga kepada Bapak Bonai dengan kasih Kristus kami silakan. Demikianlah pemasangan lilin Natal ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Nama Tuhan, penyalaan lilin Natal kita pada malam hari ini telah selesai. Terima kasih Tuhan untuk saudara yang telah bersama. Yesus kau lahir ke dalam dunia sebagai seorang putra bagi manusia. Di bahumu terletak lambang pemerintahan. Namamu disatu. Manusia
hadirat Tuhan dalam doa. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan, pujian hormat sembah hanya bagi Engkau, Raja ya. Waktunya kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu dalam refleksi Natal pada malam yang berbahagia ini di Jumat GBPS Global. Terima kasih buat hari yang luar biasa ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini. Profesi gagahnya Roh Kudus berbicara bagi kami dan biarlah firman ini menjadi rema, menjadi logos yang hidup dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah ya Bapa, sebab kami siap mendengarnya dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Silakan untuk kembali dalam hadirat Tuhan. Dan coba colek kiri kanan, katakan damai di hati. Tadi gelap kan? Nah, ini baru kita bisa lihat. Baik, bersyukur, haleluya. Tuhan bahagia. Oke. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang diberkati, kita sudah ada di hari ke-12. Kalau kita ikut Natal dari tanggal 1, maka ini sudah ke-12 kali. Tapi saya dapat undangan itu minggu pertama bulan November, bahkan minggu kedua. Jadi sudah ada Natal-Natal sebelum November. Wow, itulah Pak. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala, Ibu panitia. Saya tidak dapat informasi juga kalau nuansanya kuning, tapi memang ada terkoneksi di alam roh kira-kira. Ya, perayaan Natal dalam suasana kebahagiaan dan nuansa raja, yaitu segala raja warna emas itu adalah gabungan kebesaran raja kita, Tuhan kita yang mulia. Oke, Bapak Ibu, kita akan fokus pada tema Natal di belakang. Waktu saya mendapat informasi tentang tema Natal ini dari Bapak Gembala, saya sempat berpikir ada apa dengan tema ini. Dari biasanya hari ini semua diajak ke Bethlehem. Semua harus kembali ke Bethlehem lewat PGI. Dan tema-tema hampir semuanya. Tapi ketika beliau menyampaikan tema ini, jemaat tentu dengan panitia, ada sesuatu yang tidak biasanya. Kenapa tidak biasanya? Sebagai jemaat Tuhan tadi dengan pujian ucapan selamat Natal dari Sabang sampai Merauke tadi, dengan situasi gereja dari bangunan fisik, mungkin ada sesuatu yang berbeda barangkali. Tentu dari ibadah-ibadah Natal yang sebelumnya. Tadi saya berpikir Pak Gembala, apa gedung ini sudah diresmikan? Kemarin kan belum. Wow. Sehingga itu dari salah satu contoh bagaimana tema ini diangkat. Tetap andalkan Tuhan Yesus dalam hidupmu. Yeremia 17, maaf Bapak Pendeta bukan Pak Yeremia, tapi di tema dia harus tahu. Nah, siapa beritahu kita bahwa ini tema yang betul-betul membuat kita mengerti situasi hari ini itu seperti apa. Dari beberapa refleksi tadi, pertama saya berkata bahwa hari ini semua diajak ke Yerusalem. Tapi kalau tema ini bisa memberi warning dan diangkat dalam tema besar di pembacaan Yeremia 17 ayat 7, ya langsung baca ayat ini dan kita akan memperhatikan dan kita akan melihat apa pesan Tuhan, maksudnya seperti apa. Oke, saudara lihat Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Katakan amin. Kalau kita baca ayat ini, satu ayat ini, coba kita
Nah, jadi judulnya di situ ternyata ada situasi yang tidak seperti biasanya. Di judulnya di pasal 17 itu begini. Pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Nah, saya ambil satu kata pergumulan. Kita tahu kata pergumulan ini satu kata yang punya arti yang sangat mendalam. Ada dalam sebuah kondisi bergumul. Sedang berdoa itu sesuatu yang kita harapkan, yang kita sedang katakan. Tapi kalau kita lihat pesan Tuhan dari Yeremia 17 ayat 7, kemudian judulnya tadi pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Jadi ada satu kondisi di mana harus ada solusinya, harus ada jalan keluarnya karena sedang ada pergumulan. Kita butuh jawaban. Nah, kita perhatikan kondisi hari ini. Saya percaya betul tema ini tidak biasa dan tidak kebetulan. Sebenarnya tema ini adalah gambaran dari apa yang menjadi pergumulan jemaat GPPS Yobel tempat ini. Mulai dari gembala, ibu dan seluruh jemaat Tuhan. Sehingga Tuhan memberitahu kepada jemaat ini, hei jemaat Yobel, tahun ini memperingati perayaan Natal. Harus tetap andalkan Tuhan. Harus tetap percaya Tuhan. Harus tetap fokus kepada Tuhan. Kenapa? Ada alasan kita kenapa mengandalkan. Bapak Ibu, saya kembali sebentar dari alasan-alasan tadi. Maka saya mau ingatkan kita semua bahwa dari tema besar di atas, alasan yang pertama karena ini situasi Natal. Kita fokus pada Yohanes 1 ayat 14. Ya, kita lihat Yohanes 1 ayat 14. Ini alasan yang pertama, kenapa kita harus mengandalkan Tuhan di situasi Natal ini. Nah, ini alasan yang pertama. Bapak Ibu, dari 3 alasan ini, alasan yang pertama ini, biarlah ini menjadi sebuah kekuatan bagi jemaat Tuhan, para umat Tuhan yang merayakan Natal saat ini, dan menjadi bagian untuk kita semua. Apa itu? Di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman Tuhan berkata begini. Nah, lihat alasan yang pertama. Kenapa kita tetap harus kuat di dalam Tuhan dan tetap percaya? Alasan yang pertama adalah karena firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Setuju katakan amin. Alasan yang pertama adalah karena firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kalau firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, maka harusnya kita mengerti bahwa dalam situasi apapun kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena yang kita andalkan itu bukan manusia, tapi Tuhan. Kita percaya Tuhan. Jadi saya dapati alasan yang pertama itu karena firman itu telah menjadi manusia. Persoalannya adalah, Bapak Ibu, dia Tuhan telah menjadi manusia. Kurang lebih 2024 tahun lalu. Dia telah selesai. Segala kebesarannya, kedahsyatannya, kemuliaannya telah selesai. Dan dia telah jadi manusia, telah selesai. Dan sebagai orang percaya kita sepakat bahwa dia telah meninggalkan segalanya. Tapi masalahnya adalah bagaimana
manusia yang berbicara kepada pribadi lepas pribadi, di mana kita mengerti bahwa pesan ini betul pesan terhadap dirinya Tuhan kita, tapi dia sudah selesai, dia sudah pergi, dia sudah tidak ada. Tapi yang jadi manusia pribadi gereja Tuhan dan kita hidup di dalamnya, dia di dalam kita, ini yang menjadi dasar sebenarnya. Kenapa kita tidak perlu takut dan kita tetap kuat? Kenapa? Karena kalau kita mau jujur, dia sebenarnya bukan cuma lahir di kandang kurang lebih 2024 tahun yang lalu. Dia tidak cuma sekedar jadi manusia dalam sejarah Alkitab ketika itu, tapi sebenarnya sejarah itu adalah pribadi kita, pribadi Bapak Ibu kita sekalian. Kenapa? Karena Alkitab berkata, saudara perhatikan ayat ini baik-baik. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa dan penuh kasih karunia dan kebenaran. Artinya, yang pertama, firman itu ada di dalam kita. Kita telah melihatnya dan kita ada di dalam dia, dia ada di dalam kita, dia sudah selesai. Kitalah yang hari ini ada di dalam dunia, dan kitalah firman itu sendiri. Kenapa? 1 Korintus 3:16 berkata, tidak tahu kamu adalah baik Allah dan firman itu ada di dalam kita. Dan kalau firman itu ada di dalam kita, kekuatan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai dengan hari ini. Di tanggal 1 Januari, hari ini tanggal 12, Jemaat GBPS Yobel, kita semua ada dalam anugerah Tuhan hanya karena kasih karunia Allah. Mari kita berdoa Tuhan. Ini adalah panggilan yang pertama. Kita percaya itu, kita imani itu. Ini yang menjadi alasan kenapa kita tidak takut. Kenapa kita tetap percaya? Karena firman itu telah menjadi manusia dan dia tinggalkan firman itu. Firman itu ada pada kita. Firman itu tinggal dalam kita. Kita hidup dalam firman. Firman itu ada dalam kita. Bapak Ibu, waktu saya melihat kebenaran firman Tuhan, terima kasih. Dari tema ini mengingatkan kita di situasi hari ini. Tidak ada alasan membuat kita takut. Tidak ada alasan membuat kita khawatir. Tidak ada alasan untuk membuat kita tidak bisa berterima kasih. Bapak Ibu, tema ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Kita tidak diajak untuk kembali ke Bethlehem. Bapak Ibu, kalau kita kembali ke Bethlehem hari ini secara fisik, para hamba Tuhan ini sudah pernah ke Israel. Secara fisik, untuk ke Israel, paling sedikit ke Bethlehem, paling sedikit dibutuhkan uang. Kalau dirupiahkan 30, 40 sampai dengan 50 juta lebih, betul Pak Pendeta? Kurang lebih seperti itu. Itu baru tiket. Kalau kita mau bisa ke sana secara jasmani, belum yang lain-lain, biayanya tidak sedikit. Setelah itu, kalau kita mau ke Bethlehem hari ini, Bethlehem tidak terletak dan tidak ada di Yerusalem secara fisik, di Israel, tapi di Palestina, tempat yang tidak ada hubungan sama sekali dengan kepercayaan umat kita. Tetapi tidak bicara tentang hal jasmani, tidak bicara tentang hal-hal yang secara seremonial. Barangkali digambarkan dari kerinduan hati, barangkali digambarkan dari situasi yang tidak biasa. Kenapa? Karena hari ini Tuhan mengingatkan gereja, Tuhan mengingatkan hamba-hambanya untuk perayaan Natal di tahun ini. Kita harus kembali pada Alkitab. Kenapa kita perlu kembali pada Alkitab? Karena Alkitab itu dasar segala-galanya. Alkitab itu kekuatan. Bapak Ibu, beberapa hari lalu saya melihat pernyataan dari Presiden Amerika terpilih
yang nanti dilantik pada tanggal 20 Januari 2025 besok. Donald Trump, apa yang dia katakan? Dia harus kembali ke Bible. Dia mau ajak masyarakat Amerika untuk wajib membaca firman Tuhan, wajib membaca Alkitab. Kenapa? Presiden menyadari Amerika negara superpower itu bisa ada hanya karena Tuhan dihargai, hanya karena Alkitab ditaruh pada posisinya. Wow, sebuah pernyataan yang luar biasa. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan, kalau kita memperhatikan pernyataan dari seorang pemimpin besar negara superpower, itu berarti tidak main-main. Ada apa dengan 2025? Mari jemaat Tuhan, kalau kita masih ada sebagaimana ada, semua karena anugerah Tuhan. Katakan amin. Kita percaya anugerah Tuhan itu adalah pemberian daripada Tuhan, tidak dibatasi. Tapi waktu saya membaca kebenaran firman itu, Tuhan betul, kami harus tetap mengandalkan Tuhan. Kenapa? Manusia seringkali mengecewakan. Siapapun namanya manusia pasti dikecewakan. Kenapa? Kalau kita mau jujur dari pembacaan pasal tadi, Yeremia 17 tadi, di ayat 5 berkata, terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Bapak Ibu, kita lihat suasana Natal hari ini. Apa yang terjadi hari ini? Kita masih bersyukur. Di luar hujan, kita masih ada dalam tenda. Kita masih punya aksesoris lampu dan seterusnya. Kita masih beribadah dengan aman. Tapi kita harus jujur, dari 7 miliar manusia, dari ratusan bangsa yang ada di bumi, dari hampir umat Tuhan yang ada di belahan dunia yang lain, mungkin hari ini alatnya sama, suasana Natalnya sama, tapi tempatnya berbeda. Mereka ada dalam kondisi yang berbeda. Tadi saya sementara duduk di situ, seorang anak Tuhan dari Semarang, dia ngomong begini, Pak Pendeta, ini Semarang jadi lagi banjir, jadi kami mungkin Natalnya tidak bisa berjalan. Wih, bisa. Bapak Ibu, di Indonesia yang lain, hari ini di suasana Natal, mereka terpaksa rubah suasana Natalnya. Mereka terpaksa tidak bisa proses Natal itu berjalan normal seperti karena cuaca yang berbeda, karena alam yang berbeda, semua bisa berbeda. Harus saya mengerti, ternyata Natal itu bukan acara. Ternyata Natal itu bukan seremonial. Ternyata Natal itu bukan musik, bukan. Ternyata Natal itu bukan konsumsi. Ternyata Natal itu bukan tukar kado. Maaf kalau sebentar ada tukar kado. Ya, saya tidak singgung. Ternyata Natal itu bukan acara-acara yang lain. Tapi Natal itu adalah pribadi Yesus Tuhan yang mulia. Telah lahir di dunia dan dia lahir di hati kita. Sehingga mau gempa bumi, mau banjir, mau dalam situasi apapun tidak pengaruh. Kalau kita ngerti konsep ini, kenapa? Dia telah menjadi manusia dan dia telah lahir di hati kita. Serius. Kita bersyukur di Papua yang waduh luar biasa. Semarang itu di Indonesia loh. Hari ini banjir di beberapa daerah di Jawa. Anda punya keluarga silakan berkonek. Waduh, ada tanah pecah-pecah. Itu ada daerah-daerah Kristen yang mereka juga sementara Natalnya terganggu. Kenapa? Karena bagaimana mereka menatal? Alam mengguncangkan. Wow, Bapak Ibu, tema ini mengingatkan kita. Betul, kita harus mengandalkan Tuhan. Kenapa? Kita tidak bisa prediksi ke depan Indonesia aman-aman saja. Kenapa demikian? Ada alasan. Bapak Ibu, kunjungan pertama Presiden Republik Indonesia, kunjungan ke daerah-daerah pertama kali datang ke Merauke. Bikin apa di Merauke? Beliau meresmikan 2 juta hektar
program pertanian. Pemerintah seperti mau memberitahu dan mempercepat program ini. Kenapa? Pemerintah mulai berpikir kalau bangsa ini terus mengharapkan impor dari luar, negara bisa tidak aman. Itu sebabnya program pertanian dipercepat, dipacu, supaya kalau bisa ada swasembada pangan. Kalau bisa 5 tahun ke depan, entah bisa atau tidak. Tapi mari kita berdoa. Kenapa? Karena hari ini apa yang terjadi secara global, secara bangsa ini, ada keseriusan di mana masalah pangan itu menjadi hal yang serius. Mungkin negara sudah mulai berpikir bahwa kalau sampai negara tidak berpikir dari sekarang, maka ini akan menjadi serius. Dan saya percaya kalau ada serius, gereja yang di dalamnya ada umat Tuhan juga akan terkena dampak. Itu sebabnya, ayo, para pemimpin, para pendeta ada di sini, mari kita sama-sama sepakat. Kita andalkan Tuhan. Kita bicara untuk hal yang positif ke depan. Dan saya percaya itu hanya terjadi. Kenapa? Waktu kita kembali ke Tuhan, waktu kita kembali ke rumah roti, bicara rumah roti, hal yang rohani esensinya adalah waktu gereja itu memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saya percaya firman yang menjadi manusia dalam pribadi kita akan memberikan ide-ide yang luar biasa. Dan kita akan bersama dengan pemerintah mulai berpikir hal yang besar. Jadi itu hal yang pertama. Alasannya adalah di dalam Yohanes 1 ayat 14, karena dia telah menjadi manusia. Alasan yang kedua, kita kembali. Kita lihat di ayat yang 11 di Lukas tadi. Kenapa? Karena hari ini telah lahir. Hari ini bukan besok. Hari ini di ayat 11 di dalam Lukas pasal 2 ayat 11, firman Tuhan dengan jelas memberitahu kita, mengingatkan kita. Apa yang Tuhan ingatkan kita? Lihat di situ, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bicara tentang hari ini, itu bicara tentang waktu Tuhan. Bicara tentang hari ini adalah kairosnya Tuhan. Saya imani ada hal-hal yang tidak biasanya akan gereja buat di kairosnya Tuhan ini. Untuk apa? Supaya berdampak bagi orang lain. Karena Natal itu bukan untuk pribadi. Natal itu bukan untuk gereja pribadi. Natal itu bukan untuk kelompok pribadi. Tapi sudah waktunya Natal berdiri bagi kota. Setuju katakan Anda? Sudah waktunya Natal berdiri bagi kota. Bahkan bukan cuma kota, tapi provinsi. Wow. Bahkan hukum bangsa. Kita imani. Bapak Ibu, ini harus kita lihat ke depan. Kenapa? Ini hal yang serius. Saya imani kebenaran ini. Saya imani janji ini. Apa itu? Dia berkata, hari ini telah lahir bagimu. Kata hari ini itu bicara tentang kairosnya Tuhan. Sudah lama kita mendengar berita tentang ini. Itu sudah selesai. Sudah waktunya untuk kita mulai keluar. Sudah waktunya kita keluar. Keluar untuk apa? Lakukan sesuatu yang berdampak. Karena Natal itu karena dari surga untuk dunia, bukan gereja. Natal itu karena dari surga untuk seluruh dunia. Tak tidak terbatas. Terima kasih buat hamba Tuhan yang hari-hari ini mulai terkonek dan mulai memberkati kota. Saya lihat beberapa hari yang lalu Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo dia buat sambutan di depan perayaan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu adalah salah satu kelompok muslim terbesar, kedua setelah NU. Dia katakan begini, jangan anggap biasa damai itu. Dan dia bersyukur karena Muhammadiyah itu menciptakan pendidikan untuk semua agama di seluruh Indonesia. Dan dia berkata, jangan anggap biasa kedamaian. Damai itu mahal. Kemudian
secara berikut. Alasannya adalah, Anda lihat apa yang terjadi di Korea hari ini. Korea itu lambang daripada kekristenan. Hampir 60% pemimpinnya di situ itu anak-anak Tuhan. Tapi apa yang terjadi hari ini? Ternyata negara itu mengalami chaos. Presidennya mengeluarkan pernyataan kudeta militer, kembali lagi dilaporkan kembali dan seterusnya. Saya berpikir, kok bisa? Bapak Ibu, kalau kita tidak andalkan Tuhan, siapapun pemimpinnya tetap akan jalan. Siapapun pemimpinnya, jadi presiden ngomong bahwa jangan anggap kedamaian itu mahal. Saudara, ini Natal yang sesungguhnya. Saudara bayangkan, apapun yang dimiliki bangsa ini, kalau tidak ada kedamaian, tidak akan terjadi apa-apa. Pembangunan tidak akan terjadi. Semuanya tidak akan ada. Saya percaya Indonesia aman itu karena ada doa-doa orang percaya. Katakan amin. Saya percaya Papua aman itu karena ada doa-doa orang percaya. Manokwari aman itu karena ada doa-doa orang percaya. Kedamaian itu mahal dan kedamaian itu terjadi hanya karena Tuhan ada di sana. Tuhan ada nyatakan kedaulatannya karena ada gereja Tuhan yang bersatu. Saya bersyukur beberapa waktu terakhir, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, minta maaf kalau boleh izin saya beritahu saudara. Anda lihat para pemimpin yang tadi nyanyi, mungkin ada beberapa pendeta baru datang atau pendeta samping atau bagaimana. Tapi gaya ini tidak berlaku berapa belas tahun? Api berdiri berapa tahun, Pak? 5 tahun. Tidak terjadi, Pak. Malam ini harusnya di depan ini banyak pendeta sekali. Tapi ada ibadahnya, ada salah seorang teman kita ada ibadah, dia tidak bagi. Ini tidak terjadi di 5 tahun yang belakang. Setelah Asosiasi Pendeta Indonesia terbentuk, ketika satu orang menyatakan semua bersatu. Bapak Ibu, hati-hati kalau pemimpin sudah bersatu. Kalau pemimpin bersatu, ada kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Waktu mereka bersatu bersama-sama, ini doa kita supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Waktu Yesus lahir itu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saya bersyukur daya ini. Saya berpikir mungkin cuma di Manokwari, mungkin ya, Indonesia tidak tahu. Karena baru 5 tahun terakhir, jadi ada hamba tahun satu punya acara, semua ke sana. Kalau tidak kita mau bagi. Wow, ini damai yang tidak bisa lagi dibatalkan karena kepentingan, karena hal yang lain. Kenapa? Kita disatukan bukan karena profesi, bukan. Kita disatukan bukan karena jabatan, tapi kita disatukan oleh karena Dia pernah lahir di muka bumi dan kita telah menerimanya dan kita telah lihat terang itu dan terang itu mempersatukan gereja Tuhan. Ini yang luar biasa. Saya percaya ada hal yang lebih besar lagi akan terjadi supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Saudara, kita akan lihat bagian yang ketiga. Dan bagian yang ketiga, biarlah ini menjadi kekuatan kita seperti tema besar di atas. Kalau saya mau baca ayat ini, saya bilang, Tuhan, terima kasih. Biarlah firman ini menjadi kekuatan yang luar biasa supaya kita mengerti bahwa betul Dia Tuhan yang betul-betul menjadi nyata dalam kehidupan kita, Pak. Dia menyertai kita. Maka tema ini akan menjadi betul-betul rema yang hidup. Waktu ayat ini kita baca, saya akan membawa kita untuk mengerti situasi hari ini. Kenapa tema ini bisa menjadi nyata? Nah, lihat fokus Mazmur 108 ayat 14. Mungkin ayat ini bisa mengingatkan kita, bahkan membuat kita untuk semakin sepakat dengan ayat yang disampaikan oleh Bapak Gembala dan Panitia di dalam Mazmur. Ini mengingatkan kita, membawa kita, membuat kita untuk mengerti bahwa Tuhan
108 ayat 14 berkata begini. Bapak Ibu lihat. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Setuju katakan amin? Coba kita baca sekali. Musik sudah bisa sebentar. Musik sudah bisa naik dikit lagi selesai. Sementara kita baca ayatnya. Oke, kita baca ini sama-sama. Dalam hitungan yang ketiga tidak ada. Oke. Di dalam Mazmur 108 ayat 14, firman Tuhan berkata dalam hitungan ketiga, kita baca sama-sama 2a. Dengan akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Siapa yang menginjak lawan kita? Dia sendiri. Siapa yang melawan musuh kita? Tuhan. Dia sendiri. Wow. Waktu saya baca ayat ini, Tuhan tunjukkan sama saya, apa sih perbuatan gagah perkasa itu? Apa sih perbuatan besar itu? Karena kita berkata, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Saudara, perbuatan gagah perkasa itu harusnya dilihat, dinikmati, dan dirasakan oleh orang lain. Itu perbuatan gagah perkasa. Jadi harus orang lain berkata, wow. Sama seperti Tuhan kita. Saat itu raja dari segala raja dan Tuhan. Saat itu sudah ada pemerintahan Herodes. Tapi begitu bayi ini lahir dalam kesederhanaan, menggoncangkan seisi Yerusalem dan sekitarnya, Bethlehem dan sekitarnya. Itu perbuatan gagah perkasa. Jadi perbuatan gagah perkasa itu membuat orang terkagum-kagum. Ini tidak biasanya. Bapak Ibu, kalau informasi tentang raja di atas segala raja itu yang pertama didengar oleh para gembala, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang mungkin tidak dianggap, mungkin tidak diperhitungkan, karena mungkin keseharian mereka, status sosial mereka membuat mereka tidak ada dalam hitungan. Tapi lihat kesederhanaan mereka waktu mereka menerima berita itu, menggoncangkan satu kota. Wow, ini yang luar biasa. Ini yang saya bilang malam hari ini, Bapak Ibu. Waktu berita itu sampai, para gembala itu dalam kesederhanaan mereka, mereka menerima berita itu dalam kesederhanaan mereka yang saya bersyukur. Waktu mereka terima berita itu, mereka tidak berhenti di situ, tapi mereka pulang dan mereka menjadi saksi. Waktu mereka pulang, mereka tidak berhenti di situ. Akhirnya kita berkata dalam Lukas 2, mereka pulang, mereka sambil memuji Allah. Kita ada dalam suasana apa? Ibu sudah bisa naik? Mereka pulang, mereka sambil memuliakan Allah. Saudara, kelompok yang pertama, saya geser dari mimbar ini. Kelompok yang pertama, para gembala, mereka sederhana sekali. Mereka menerima berita itu. Mereka waktu menerima mereka pergi, mereka lihat betul terjadi seperti apa yang disampaikan pada Alkitab. Waktu mereka kembali, mereka memuliakan Tuhan. Itu yang
Indonesia umumnya di bangsa ini dan mungkin di seluruh dunia bangsa jaga uang persembahan ini. Tapi tahukah kita malam itu surga di mana? Ya, malam itu betul-betul surga dibuat. Terheran-heran. Kenapa? Waktu mereka mempersembahkan, Alkitab berkata mereka pulang. Mereka memuliakan Tuhan. Itu kelompok yang pertama. Jadi mereka tidak diam. Mereka lihat betul bayi itu lahir. Mereka pulang, mereka bersaksi, dia lahir. Dia telah lahir. Betul, dia lahir. Dan mereka mulai memuliakan Tuhan. Wow, itu persembahan yang luar biasa. Kelompok yang kedua, ketika orang-orang pintar itu, mungkin mereka politikus, mereka orang-orang pintar. Waktu mereka hampir kurang lebih 2 tahun dalam perjalanan setelah melihat bintang itu dari timur sampai ke Betel, mereka mempersembahkan emas, kemenyan, mereka taruh dalam persembahan mereka. Saya berpikir pertama mereka hanya lihat bintang, barangkali mungkin mereka bukan mungkin. Barangkali mungkin mereka tidak seperti kita. Tapi mereka bisa persembahkan persembahan yang hidup, yang mahal ketika itu. Emas. Wow. Itu persembahan yang terbaik. Karena harum. Sesuatu persembahan yang luar biasa. Pertanyaan saya, kelompok yang ketiga malam ini, apa persembahan? Apa persembahan? Saya percaya waktu para gembala, karena mereka mendengar berita itu, melihat bahwa betul dia lahir, dan waktu mereka memuliakan Tuhan, Tuhan bergerak. Saya percaya 3 orang Majus itu, waktu mereka memberi yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan berkenan. Saya percaya kita yang ada dalam ini sebagai kelompok ketiga yang datang dengan posisi kita masing-masing. Kalau Tuhan ada di tengah kita dan dia berkata, hei Tuhan, hai Bapak Gembala dan Ibu, kamu bisa lihat. Dan maaf, saya dengar untuk gereja ini dibangun tanpa bantuan dan pemerintah. Oh, saya percaya betul. Tidak sampai di situ. Tapi ada hal besar lagi yang Tuhan nyatakan. Waktu apa? Tuhan mulai dihormati. Waktu Tuhan mulai dihormati, mulai diagungkan, mulai diletakkan pada posisinya, dan persembahan yang kita bawa di hadapan Tuhan itu persembahan yang betul-betul dari hati yang percaya, yang murni. Saya coba dengan Tuhan, terima kasih, ingatkan kami supaya Natal di 2024 ini tidak cuma sekedar seremonial, tapi betul-betul menyentuh hati Tuhan. Kenapa perlu menyentuh hati Tuhan? Bapak Ibu, kita harus mengetahui bahwa sebenarnya esensi Natal itu adalah dia ada dalam kita. Kalau kita bisa punya segala macam, semuanya bonus dan anugerah Tuhan. Jaga karunia besar itu. Mungkin malam ini sebentar kita
akan berkata, Tuhan, ini persembahan saya Tuhan. Kalau gembala-gembala mereka bisa berkata, hormat bagi Allah Bapa kemuliaan di tempat yang maha tinggi, karena konfirmasi dari surga seperti itu. Kalau 3 orang Majus bisa berkata dan memberi persembahan bagi Tuhan, emas yang terbaik, wow. Maka malam ini, Tuhan, ini saya, ini hidup saya. Saya bawa persembahan di Mesbah Korban Bakar, di dalam kandangmu, di hati saya. Saya akan membuka pintu hati saya untuk menghormati Engkau lebih dari sekarang. Kalau ini yang terjadi, maka saya percaya betul, bersama dengan Tuhan kita mampu melakukan perbuatan dalam. Kenapa? Karena Allah sendiri yang akan menginjak-injak pahlawan kita. Itu sebabnya tidak boleh ada ketakutan sedikit pun. Kenapa? Karena ketakutan itu mana berbalik, saling yang berbalik. Tidak boleh sama sekali. Kita harus berdiri teguh dan sudah waktunya. Dengar panitia, kalau dia lahir dalam hidup kita, maka seharusnya Natal itu tidak cuma pada tanggal 12 hari ini, tidak cuma pada tanggal 25 Desember, tidak cuma pada malam kudus atau malam-malam yang lain. Tapi ternyata kalau dia itu ada dan lahir di hati kita, maka kita harus bisa bikin Natal itu setiap hari. Amin. Nah, aminnya cuma bilang. Natal itu sebenarnya bisa tiap hari. Kenapa? Waktu damai itu memerintah di hati kita, sebenarnya kita sudah bikin Natal. Waktu kita damai dengan diri kita, damai dengan sesama kita. Paling sederhana. Sebenarnya waktu kita tidak punya musuh, itulah damai dan kita. Pastikan malam ini kita semua melihat kebenaran ini, dan biarlah firman ini ada. Kita mulai berkomitmen pulang dari tempat ini, jangan diam. Pulang dari tempat ini seperti para gembala, mereka memuliakan Tuhan. Pulang dari tempat ini, mungkin waktu Anda datang biasa-biasa, tapi waktu Anda pulang, Anda mulai memuji Tuhan. Saya pikir lagi tetangga berpikir, ini orang dari mana ini dia? Cek. Dia dari Bethlehem, karena dia telah melihat Kristus lahir. Amin. Jadi waktu pulang kita memuji dia, menyembah dia. Wow. Dan gaya ini kita terus kembangkan. Saya imani masih ada banyak hal besar lagi yang terjadi. Kenapa? Tuhan punya kepentingan untuk dunia. Dia lahir supaya dunia diperdamaikan. Dia lahir supaya hubungan surga dengan dunia kembali lagi. Dia lahir supaya damai yang hilang, yang semu, yang ditawarkan oleh dunia, itu dikembalikan kepada gereja Tuhan. Ini harus menjadi gaya dan saya imani di 2024 ini, beberapa hari ke depan kita akan tinggalkan segala kemenangannya, segala kebanggaan dan segala berkat-berkat di dunia. Saya imani tidak sampai di situ, tapi masih ada hal besar lagi akan Tuhan nyatakan bagi gembala, ibu, seluruh jemaat. Kenapa? Supaya orang di sekitaran ini, terima kasih karena tadi ada tetangga yang mewakili untuk bakar lilin. Saya percaya betul tetangga itu akan kembali ke rumah mereka dan terus mulai tahun depan mulai merambat dari tetangga satu ke tetangga yang lain. Bukan cuma tetangga, tapi mulai merambat ke RT, dari RT ke RW, bahkan sampai ke kota. Kemuliaan Tuhan akan timbul.
Ini bisa disampaikan sebagai pesan refleksi Natal. Sekali lagi, jangan berhenti. Kenapa? Lihat firman Tuhan yang di belakang. Dengan Allah kita akan lakukan perbuatan dan setuju katakan amin. Ayo tepuk tangan buat Tuhan. Kita akan menghormati Tuhan sebentar. Dan waktu kita naikkan pujian ini bersama, saya ingin minta bahwa kita saling keranda akan berdoa untuk firman Tuhan. Hari depan ada beberapa pendeta sekali. Kita akan menyanyikan pujian ini dan kita mau untuk kita berdoa sama-sama untuk kebenaran firman. Mari kita berdiri sama-sama. Bapak Ibu, kalau kepala-kepala mereka kembali, mereka memuji menyembah Tuhan. Kalau para majus mempersembahkan emas mereka, bagaimana dengan kita malam ini? Tuhan beri mudah malam hari ini. Bisa lihat kiri kanan. Kami mari kita masing-masing mempersembahkan di korban tersebut.